Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Ayu Adelina Suyono, NIM 205531144, mahasiswa Program Pendidikan Jarak Jauh Magister Teknik Informatika Amikom Yogyakarta. Pada kesempatan kali ini, saya akan mempresentasikan tugas ujian tengah semester untuk mata kuliah Sistem Analysis and Design. Topik yang diambil dalam presentasi ini adalah sebuah paper dengan judul Analysis and Design of Accounting Information System with REA Approach to the Sales Cycles yang diteliti oleh Bapak Bayu Pratama dan Ibu Tuti Nuriyati. Penelitian ini didapat dari Annual International Conference on Accounting Research pada tahun 2019. Tujuan diadakannya penelitian ini adalah untuk menganalisis dan mendesain sebuah sistem informasi akuntansi pada siklus penjualan melalui pendekatan model REA di sebuah perusahaan biro perjalanan yaitu PT Permata Bakah Mukarromah. Sebelum melangkah lebih jauh, ada beberapa istilah yang mungkin perlu diketahui. Pertama, PT Permata Bakah Mukarromah yang menjadi tempat studi kasus dalam penelitian ini merupakan perusahaan yang berjalan di bidang jasa tour and travel, khususnya untuk memfasilitasi keberangkatan haji dan umroh. Melalui studi kasus dari PT Permata Bakah Mukarromah, peneliti ingin menganalisis dan mendesain sebuah sistem informasi akuntansi atau biasa disingkat dengan SIA. SIA sendiri merupakan sebuah sistem yang berfungsi untuk mengoleksi, memproses, serta melaporkan informasi yang berkaitan dengan aspek-aspek bisnis. Melalui penelitian ini, peneliti berharap dapat memberikan sebuah rekomendasi sistem yang dapat mendukung kinerja bisnis yang ada dalam PT Permata Bakah Mukarromah. Dalam dunia software engineering, untuk mewakili hal-hal yang perlu diingat dalam sistem, umum digunakan sebuah model yang disebut dengan Entity Relationship atau IR model. Model ini juga dapat dijadikan sebagai model yang menyimpan informasi mengenai data, yang nantinya dapat dijadikan sebagai database. IR model memiliki beberapa turunan, salah satunya adalah REA model. REA merupakan singkatan dari Resources, Events, and Agents. Resource sendiri merupakan hal yang memiliki aspek ekonomis dalam proses bisnis, misalnya harta, kas, persediaan, perlengkapan, dan sebagainya. Sedangkan event merupakan kegiatan perusahaan yang dilakukan perusahaan untuk menghasilkan resource, misalnya penjualan. Nah, kalau agents merupakan orang atau pelaku yang melakukan kegiatan dalam event. REA model sendiri merupakan bagian dari IR model yang fokus digunakan untuk mengembangkan sebuah sistem informasi akuntansi. Mari kita lanjutkan ke pembahasan utama. Metode yang digunakan dalam penelitian ini dilakukan dengan pendekatan kualitatif. Metode ini dinilai cocok digunakan karena dalam proses analisis dan desain sistem informasi akuntansi di PT Permata Bakah Mukarromah, peneliti membutuhkan sumber data yang berasal dari diskusi dan penjelasan dari calon pengguna sistem. Data tersebut kemudian dikumpulkan dalam bentuk teks deskriptif. Seluruh variabel yang didapatkan merupakan variabel yang independen atau tidak saling bergantung. Maka metode pendekatan kualitatif dinilai sebagai metode yang paling tepat. Nah, untuk data yang digunakan dalam penelitian ini berasal dari dua sumber, yaitu sumber primer dan sekunder. Data primer berasal dari wawancara dengan pihak-pihak yang terkait, sementara data sekunder didapat dari objek individu, agensi, maupun dokumen-dokumen. Pada bagian ini akan dijelaskan mengenai tahap yang dilakukan dalam proses analisis sistem. Tahap yang dilakukan terdiri dari pertama, analis sistem. Awal. Pada tahap ini, analis sistem akan mengumpulkan data dan melakukan analisis pada data-data tersebut. Analis kemudian akan mulai menata usulan sistem yang akan diberikan. Jadi pada tahap analisis awal ini,
Data-datanya disiapkan, kemudian memberikan gambaran awal untuk proses analisisnya. Yang kedua, ada persiapan implementasi yang diusulkan dari analisis sistem. Setelah memiliki tatanan awal untuk usulannya, selanjutnya analis sistem akan melakukan persiapan dengan mengumpulkan data-data lain yang mungkin belum ditambahkan sebelumnya. Yang ketiga, implementasi analisis sistem. Pada proses ini, analis mulai melakukan analisis sistem yang sebenarnya. Nah, pada proses keempat, penyusunan laporan analisis sistem. Jika proses implementasinya sudah selesai, dokumen hasil analisis akan dijadikan laporan untuk diserahkan kepada para eksekutif perusahaan untuk mendapatkan timbal balik. Nah, setelah proses analisis rampung seluruhnya, proses yang dilakukan adalah desain sistem. Beberapa langkah dalam desain sistem antara lain, pertama, outline the system design. Pada proses analisis sistem yang sebelumnya, telah didapatkan aspek yang perlu ditambahkan pada proses desain. Aspek-aspek tersebut biasanya terdiri dari output, input, model, teknologi, basis data, kontrol, dan sebagainya. Nah, yang kedua adalah outline the proposed system design. Secara garis besar, sistem yang diusulkan nanti akan memiliki beberapa tujuan, di antaranya menghubungkan aspek dalam proses analisis yang tadi ke dalam proses desain, kemudian mengembangkan desain sistem yang sesuai dengan kebutuhan pengguna, mengidentifikasi sumber daya yang nantinya akan menggunakan dan memelihara sistem, serta memberikan penilaian-penilaian yang kritis terhadap sistem yang dikembangkan sehingga didapatkan hasil sistem yang memuaskan. Yang ketiga adalah sistem evaluation. Pada tahap ini, analis sistem diharuskan untuk memenuhi segala kebutuhan yang terkait dengan pengembangan sebuah sistem. Yang keempat, outline the final report of the system design. Berdasarkan seluruh proses sebelumnya dan kesepakatan antara pengguna dan sistem analis, maka dibuatlah sebuah laporan yang akan digunakan untuk melanjutkan ke proses desain. Pada tahap ini, dokumen yang ada masih dalam bentuk deskriptif. Yang kelima, detailed system design. Sistem analis melakukan proses desain secara detail. Kemudian yang terakhir, compilation of the final report of a detailed system design. Detail sistem yang sudah diselesaikan akan disimpan dalam sebuah dokumen yang disebut dengan detailed system design. Nah, pada tahap ini, dokumen yang dihasilkan sudah dalam bentuk model melalui pendekatan RIE model. Pada bagian ini akan dijelaskan bagian dari hasil penelitian. Hasil penelitian dibagi menjadi dua untuk mengidentifikasi siklus penjualan pada proses umroh dan siklus penjualan pada proses haji. Secara umum, siklus yang terjadi pada proses umroh dan haji adalah sama. Pendekatan RIE model untuk siklus tersebut diantaranya yang pertama, pada events pendaftaran jamaah atau registration of pilgrims, sumber daya yang digunakan adalah lembar formulir. Agents yang terlibat adalah jamaah, marketing, freelance, dan departemen penjualan. Sedangkan pada events pembayaran, pembuatan kwitansi, dan pendepositan uang, sumber daya yang didapatkan adalah uang. Uang yang didapatkan dari pelanggan atau jamaah. Event ini akan berlanjut ke event selanjutnya, yaitu pencatatan penjualan dan kwitansi pembayaran. Agensi yang terlibat adalah jamaah, marketing freelance, dan bagian keuangan, serta bagian akuntansi. Pada events mengumpulkan dokumen dan memasukkan dokumen ke data estimasi, sumber daya yang dibutuhkan adalah formulir. Formulir ini adalah formulir yang sudah terisi di tahap sebelumnya. Agensi yang terlibat adalah jamaah, marketing freelance, dan bagian administrasi dokumen. Untuk event kwitansi pembayaran, sumber daya yang didapatkan adalah uangnya. Agensi yang terlibat adalah jamaah dan bagian keuangan, serta bagian akuntansi. Pada events booking tiket dan hotel, sumber daya yang didapatkan adalah uang. Agensi yang terlibat adalah supplier, yaitu yang mensuplai tiket dan pemesanan hotelnya, bagian operasional dan bagian keuangan, serta bagian akuntansi. Sementara pada event serah terima dan pencatatan mutasi alat, yaitu alat-alat dan perlengkapan yang digunakan jamaah untuk pergi haji dan umroh,
Agensi yang terlibat adalah jamaah, bagian perlengkapan, dan bagian akuntansi. Sementara resources-nya atau sumber dayanya adalah stok. Pada bagian ini akan dijelaskan bagian kesimpulan. Kesimpulan dibagi menjadi dua untuk membandingkan antara proses analisis dan desain secara konvensional dan berdasarkan RIE model. Berdasarkan perbandingan dari dua tabel berikut, bisa kita lihat bahwa proses analisis dan desain secara konvensional tidak dilakukan secara fokus. Jika prosesnya tidak dilakukan dengan fokus, maka akan sulit untuk menentukan variabel yang mungkin dibutuhkan dan juga akan membutuhkan waktu yang lebih banyak dalam proses pengumpulan datanya. Lain halnya dengan proses menggunakan RIE model, bisa dilakukan lebih fokus karena sistem analis sudah mengetahui proses analisisnya berdasarkan panduan dari RIE model. Demikian presentasi dari saya, semoga bermanfaat. Kesempurnaan hanya milik Allah dan kekurangan pastilah milik saya. Maka dari itu, saya terbuka untuk menerima kritik dan saran yang membangun demi kebaikan dari konten selanjutnya. Terima kasih sudah menonton. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.